Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Education, serta teman-teman TBI 2B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan presentasi di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa untuk kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan Adinul Islam. Saya Zmutul Afifah selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memadu jalannya presentasi yang berjudul Pancasila sebagai sumber etika. Adapun anggota kelompok kami ialah Yuliani Pertiwi sebagai pemateri 1, Triana Nanda Lestari sebagai pemateri kedua, Siti Mauduka Rahmawati sebagai pemateri ketiga, Bapak Fitratul Nafik sebagai pemateri keempat, Zakiatul Fajriyah sebagai pemateri dan Nur Lailiatun Naimah sebagai pemateri keenam. Sebelum kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini, marilah kita semua mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini, yakni materi pertama tentang pengertian Pancasila akan dibacakan oleh Yuliani Pertiwi. Kepada Yuliani Pertiwi, saya persilahkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Yuliani Pertiwi akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki peran-peran yang sangat penting bagi masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, Pancasila sebagai pedoman atau landasan hidup bagi bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika tujuannya untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu sehingga dapat mewujudkan sikap yang baik dan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Yuliani Pertiwi. Langsung ke materi selanjutnya, yakni tentang sumber politis yang akan dibacakan oleh Triana Nanda Lestari. Kepada Triana Nanda Lestari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Melanjutkan pembahasan dari kelompok sebelumnya, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai menggali sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Poin pertama, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norms sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memiliki sistem etika dalam norma-norma dasar untuk sumber politisnya. Poin kedua, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Seperti yang dikatakan Hans Kelsen, beliau mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Jadi, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Poin ketiga, etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi.
Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Teman-teman pasti bertanya, apa sih arti dari 3 dimensi itu, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri? Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Sedangkan dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar, pengorganisasian praktik, penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dan yang terakhir yaitu dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi, situasi, dan dalam permasalahannya. Saya kira cukup pembahasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Triana Nandalestari. Berikutnya yakni materi tentang argumen dan tantangan yang akan dibacakan oleh Siti Mauduka Rahmawati dan juga Wafa Fitratul Nafik. Kepada Siti Mauduka Rahmawati dan Wafa Fitratul Nafik, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Oke, saya akan menjelaskan materi argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Satu, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru. Artinya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntunan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntunan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas unsur kodrat, jiwa, dan raga, kedudukan kodrat, makhluk Tuhan, dan makhluk berdiri sendiri. Sifat kodrat, makhluk sosial, dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun,
Seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Oke, cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada Bapak Firatun Nafik. Bentar. Belum. Dengeran nggak? Hah? Udah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia, sehingga terdapat dalam norma dasar atau pranom yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Adapun hal-hal yang dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila yaitu yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama, berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Dari tantangan-tantangan tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lainnya dimanfaatkan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Siti Mauduka Rahmawati dan juga Bapak Firatun Nafik atas pemaparan materinya. Yang berikutnya yakni materi tentang esensi dan urgensi sebagai sumber etika yang akan dibacakan oleh Zakiatul Fajriyah dan juga Nur Lailiatun Naimah. Kepada Zakiatul Fajriyah dan Nur Lailiatun Naimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya Zakiatul Fajriyah akan menerangkan mengenai esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat
kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Lailiyatun Naimah. Kepada Nur Lailiyatun Naimah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Nur Lailiyatun Naimah akan sedikit menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Mungkin cukup itu dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Zakiatul Fajriyah dan juga Nur Lailiyatun Naimah. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang dapat saya peroleh dari materi kita hari ini. Demikian kesimpulannya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Berikut kesimpulan yang saya peroleh dari presentasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh pemateri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak kekurangan. Semoga materi yang disampaikan oleh kami bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.